bahwa satu perkataan Tuhan Yesus ketika dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, di ayat pertama di pasal 2 Markus, di situ dikatakan bahwa sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saudara, Kapernaum itu adalah salah satu kota di Galilea, tempat di Galilea adalah satu atau bisa dikatakan bahwa kampung daripada Kristus, saudara. Tetapi di situ dikatakan bahwa ada kabar bahwa kabar itu tersiar kepada semua orang bahwa Yesus telah kembali. Dari mana, saudara? Karena kalau kita baca pasal 1, ya kalau kita misalnya saudara membaca Matius maupun Lukas, kita akan melihat rentetan cerita itu sangat terstruktur dengan baik. Tetapi kalau kita melihat cerita Markus seolah-olah melompat, saudara. Kenapa? Karena memang Markus ini menuliskan bukan untuk orang Yahudi. Makanya Injil Markus itu tidak menuliskan tentang silsilah Kristus. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di Markus tidak menemukan silsilah Tuhan Yesus. Karena Markus menuliskan untuk orang-orang yang bukan Yahudi atau non-Yahudi, saudara. Tetapi di situ dikatakan bahwa kabarnya itu tersiar. Saudara, kita tahu bahwa Yesus hari itu adalah satu tokoh pribadi yang dinanti-nantikan kedatangannya. Baik secara rohani, saudara, mereka menantikan satu janji Allah di dalam perjanjian lama bahwa akan ada Mesias yang membebaskan umatnya. Lalu saudara, ketika Yesus datang ke Israel menjadi manusia dan dia banyak melakukan mujizat, memberitakan firman Tuhan, sehingga saudara, setiap kota itu menantikan kedatangannya. Menantikan kedatangan Yesus. Karena kenapa, saudara? Banyak hal yang mereka nantikan di dalam Yesus. Ya tentu kalau kita melihat keseluruhan daripada kitab Injil, banyak orang menantikan cuma satu, saudara, apa? Mujizat, kesembuhan. Banyak orang menantikan kesembuhan. Tetapi saudara, kalau kita melihat bahwa Yesus setiap kota ke kota selalu mendahulukan, memberitakan firman Tuhan, baru disusul dengan mujizat-mujizat yang ada. Saudara, J. Packer, seorang hamba Tuhan, berkata begini, saudara. Ketika dia melihat Yesus yang terus memberitakan firman, dan dia berkata bahwa tujuan daripada Kristus memberitakan firman supaya manusia mengenal Allah. Tujuan daripada Yesus terus memberitakan kerajaan Allah supaya mereka mengenal Allah. Sehingga satu ayat Yesus pernah berkata bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Allah dan mereka percaya kepada pribadi yang Engkau utus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, J. Packer berkata begini, orang yang mengenal Allah memiliki kepuasan yang besar di dalam Allah. Tidak ada kepuasan yang lebih besar daripada mengenal Allah. Harta serta duniawi tidak bisa memberikan kepuasan kepada manusia terus menerus. Meskipun kita bergelimpangan harta, tetapi saudara, J. Packer memahami bahwa harta kekayaan tidak bisa memberikan kita satu kepuasan di dalam diri kita itu terus menerus, saudara. Mungkin satu kali waktu saudara pergi liburan merasa puas, ya, merasa puas. Kemarin saya mendengarkan satu podcast saudara dan berkata, sebenarnya kita ini sudah didesain. Desainnya itu bagaimana? Bahwa kita boleh bekerja selama 1 tahun, lalu dikasih liburan, pada saat liburan kita habiskan semua itu. Dan itu terus terulang, saudara. 1 tahun kita kerja, kita mengumpulkan uang banyak-banyak, lalu pada hari liburan 1 tahun ke depan, kita habiskan semua itu. Dan itu realita yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena memang manusia membutuhkan satu kepuasan di dalam dirinya. Dia sudah capek bekerja dan dia harus menikmati. Tetapi saudara, J. Packer berkata bahwa semua itu, kepuasan itu bersifat sementara. Ya, misalnya mereka yang bekerja di perusahaan, dari Senin sampai hari Sabtu, atau yang kerja sampai hari Sabtu, itu pasti capek, saudara, ya. Kerja Senin sampai hari Sabtu, pagi sampai malam kerja terus menerus, pasti capek. Tetapi ketika tiba weekend, hari Minggu,
Itu menjadi satu hari yang sangat dinantikan, saudara. Pada hari Minggu mereka akan istirahat dan jiwa mereka merasa puas karena kelelahan yang bekerja selama 6 hari akhirnya bisa istirahat. Tetapi saudara, itu bersifat sementara. Karena setelah hari Minggu kembali lagi kepada rutinitas yang membuat kita terus capek terus menerus. Lalu saudara, kepuasan itu tidak bisa membuat kita memuaskan kepuasan kita melebihi daripada pengenalan kita akan Allah. Kenapa saudara? Kepuasan di dalam Allah itu adalah jiwa dan roh kita puas ketika kita mengenal Allah. Tetapi saudara, kalau tidak, maka kita tidak akan pernah merasa puas atas apa yang boleh kita miliki. Nah saudara, di situ dikatakan bahwa banyak orang, ya, di ayatnya yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Saudara, di situ dikatakan bahwa banyak orang takjub kepada Yesus. Banyak orang mendengar kabar Yesus lalu orang berlarian, berhamburan, mengejar dan melihat Yesus itu seperti apa. Ya, tentu kalau kita pernah juga melihat satu cerita Zakheus, saudara. Dia penasaran. Dia mendengarkan kabar Yesus, tetapi saudara, ia tidak mampu melihat. Karena Alkitab bilang memang badannya pendek, saudara. Lalu dia harus naik pohon untuk melihat Yesus. Lalu saudara, ada beragam orang yang mengikut Yesus. Saudara, ada orang yang mengikut Yesus bukan karena dia paham bahwa Yesus ini adalah memberikan satu kabar baik bagi dia. Tetapi saudara, banyak orang yang mengikut Yesus justru menjadikan Yesus sebagai pribadi yang harus memenuhi keinginan mereka. Saudara, hati-hati. Banyak orang ikut Yesus supaya apa? Mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, lalu mereka menuntun Yesus, menuntut Kristus untuk memenuhi segala keinginan mereka. Saudara, masih ingat kita ketika Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang makan. Lalu setelah cerita itu apa yang terjadi? Semua orang Israel yang kagum, lalu saudara, Alkitab menuliskan mereka memaksakan Yesus menjadikannya sebagai raja. Nah, saudara, banyak pengikut belum tentu sebagai murid. Ya, kalau kita melihat misalnya Yohanes pasal 15 ayat ke-7. Kamu adalah murid-muridku, di ayatnya ke-8. Saudara, seringkali kita hanya menjadi pengikut, penggemar. Ya, di dalam Alkitab banyak sekali penggemar Yesus. Banyak sekali pengikut Yesus. Ada pernah 5.000 orang, ada pernah 4.000 orang dikasih makan. Dan ribuan di kota-kota lain mengikut Tuhan Yesus. Tetapi saudara, coba kita melihat. Pada saat Pilatus berkata kepada orang Israel, apa yang harus dilakukan untuk Yesus? Mereka berteriak apa? Salibkan dia. Saudara, semua rakyat bersorak, salibkan Yesus. Pertanyaannya, di mana para pengikutnya? Semua sudah kecewa. Kenapa saudara kecewa? Karena harapan tidak sesuai. Mereka mengharapkan Mesias yang terus-menerus memberikan apa mereka inginkan. Mereka mengharapkan Mesias seperti Raja Daud, seperti Raja Salomo yang memberikan mereka kesuksesan, harta yang melimpah, negara yang super power, saudara. Tetapi semua itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Lalu mereka kecewa kepada Yesus. Saudara, hati-hati dalam kepercayaan seperti ini, karena kita akan kecewa kepada Tuhan. Karena Yesus bukan ikut mau kita, tetapi seharusnya kita mengikut apa yang Kristus mau. Saudara, di situ dikatakan bahwa ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudara, keadaan orang yang begitu banyak, orang lumpuh ini tidak mungkin bisa bertemu
dengan Yesus. Saudara, beberapa penafsir berkata bahwa orang lumpuh ini bukan lumpuh total, ya. Karena kalau kita melihat misalnya bahasa Yunaninya itu memakai kata paralutikon yang artinya melumpuhkan pada satu sisi, atau kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang lumpuh di ayat ketiga ini adalah orang yang mati sebelah, ya. Kalau zaman sekarang namanya stroke, saudara, ya. Stroke, mati sebelah. Orang ini masih bisa jalan, tetapi orang yang mati sebelah kita sudah bisa bayangkan, saudara, bagaimana dia bisa berjalan. Lalu di tengah-tengah orang banyak itu, saya pun percaya bahwa orang ini tidak mungkin bisa menembus orang banyak itu untuk bertemu dengan Yesus, saudara. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa ada 4 orang. Dan ketika ada orang-orang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudara, ini ada hal luar biasa ya, kalau kita nanti melihat lebih dalam ayat ketiga dan keempat ini, saudara, adalah satu kelompok, tidak dikatakan bahwa ini anak muda atau parubaya atau sudah orang tua, tetapi dikatakan bahwa ada 4 orang yang sedang berjuang, berusaha agar sahabat mereka ini atau teman mereka ini, dan mungkin pun mereka gak saling kenal, lalu mereka berusaha membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Lalu saudara, Alkitab menuliskan bahwa usaha mereka memang agak susah untuk masuk ke rumah. Kenapa? Karena orang sudah penuh. Lalu satu-satunya cara mereka harus naik ke atas genteng rumah. Ya, kalau rumah di zaman Israel zaman dulu memang berbeda dengan rumah di zaman sekarang, saudara. Kalau zaman dulu memang dihiasi dengan tembok, lalu rumah atapnya itu dikasih kayu, lalu dikasih misalnya jerami begitu atau daun rumbia kalau sekarang, lalu dilapisi lagi dengan tanah supaya tidak bocor, saudara, semakin kuat. Lalu 4 orang ini naik ke atas soto rumah itu, lalu mereka berusaha melubangi rumah itu, saudara. Ya, berusaha melubangi rumah itu supaya apa? Supaya mereka bisa membawa teman mereka itu persis di hadapan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, ada hal yang menarik ya. Ada hal yang menarik di sini. Di ayatnya yang keempat. Dikatakan begini, saudara. Tetapi mereka tidak bisa membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka naik membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam di tempat orang lumpuh itu terbaring. Di ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara yang terkasih, kalau kita misalnya melihat beberapa konteks Alkitab, misalnya seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun dan dia bisa sembuh, Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu sendiri, saudara. Ya, beberapa kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, lalu Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Tetapi di dalam konteks ini, saudara, di ayat 5 ini ada satu yang benar-benar dipahami oleh Markus, dan dia tekankan dan dia katakan bahwa Yesus melihat iman mereka. Bukan hanya iman yang lumpuh, tetapi ada iman kepada orang-orang yang menggotong dia, saudara. Saudara, beberapa hal yang bisa kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus melihat satu iman di dalam diri 4 orang ini yang menunjukkan apa, saudara? Bahwa Tuhan itu menyukai melihat iman ketika jemaat itu bersatu. Ya, ada satu kesatuan. 4 orang bersatu, lalu mereka membawa orang lumpuh itu kepada Yesus supaya dia disembuhkan. Dan Markus melihat, Yesus melihat iman di dalam ke-5 orang ini, saudara. Bukan hanya ada orang lumpuh, tetapi 4 orang dia melihat iman di dalam dirinya. Saudara terkasih, Pak Tom di dalam khotbahnya berkata bahwa di dalam gereja itu perbedaan pendapat itu hal biasa. Ya, perbedaan pendapat hal biasa. Mungkinkah itu di dalam komisi, mungkinkah itu di dalam persekutuan, mungkinkah itu di dalam kelompok, mungkinkah itu di dalam
struktur organisasi gereja, dia berkata bahwa hal-hal yang perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa terjadi. Mungkin bisa kita berargumentasi, beradu mulut, tetapi saudara, dia katakan bahwa kalau kita beradu mulut lalu saling membenci, maka semua itu tidak berguna. Tetapi saudara, dia berikan satu contoh, 4 orang ini saudara, mereka berusaha, ya, mereka bersatu lalu ada usaha. Jadi mereka bukan hanya sekedar bersatu, berkumpul bersama. Tuhan Yesus menginginkan apa yang namanya saudara, kesatuan di dalam jemaat. Tuhan Yesus pernah berdoa, Bapa, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa untuk mereka supaya mereka tetap satu sama seperti kita adalah satu. Yang kedua saudara, tidak berbicara kesatuan, tetapi ada usaha bersama. Ya, di dalam gereja harus ada usaha bersama, harus saling mendukung, bergandengan tangan, supaya apa saudara? Supaya apa yang diusahakan itu boleh berhasil. Dan ini yang ditujukan oleh keempat orang ini saudara. Mereka bersatu lalu berusaha. Usaha apa? Mereka mengusahakan agar sahabat mereka bisa bertemu dengan Yesus. Baru yang ketiga saudara, adalah iman yang berjalan bersama. Ya, terkadang kita sudah bersatu, ada usaha bersama, tetapi saudara untuk mengeksekusinya, terkadang ada orang jalan sendiri. Aku yang bisa, saya bisa. Oke, kita rapat, kita bersatu. Satu pendapat, kita memperjuangkan A. Lalu dalam perjuangan A kita ada usaha. Kita berusaha, kita bekerja sama. Lalu tentu membutuhkan yang namanya jalan bersama supaya berhasil bersama-sama saudara. Ya, Tuhan Yesus memberikan pernah satu contoh tentang kuk. Ya, kuk itu saudara, ketika kuk itu membutuhkan 2 hewan saudara, lalu diberikan satu kayu yang vertikal begitu saudara, yang horizontal antara hewan satu dan satunya, baru diberikan nanti satu kayu yang panjang ke belakang supaya bisa menggali tanah. Lalu saudara, kalau kita perhatikan kedua kuk ini saudara yang diberikan Tuhan Yesus, kalau salah satu dari mereka itu lebih cepat, maka terjadi ketidakseimbangan saudara. Maka menggali tanah tidak akan terjadi. Tetapi mereka harus berjalan bersama-sama supaya memperoleh hasil yang baik dari hasil kuk itu untuk menggali tanah. Nah saudara, Tuhan ketika melihat iman mereka, dia melihat apa saudara? Ada kesatuan di 4 orang ini, ada usaha bersama, dan ada iman untuk berjalan bersama-sama. Sehingga saudara tercapai apa yang mereka inginkan. Begitu di dalam gereja Tuhan pun hari-hari ini saudara. Kalau tidak ada kesatuan di dalam jemaat, tidak ada yang namanya usaha untuk bersama menyelesaikan, untuk membangun relasi yang baik, untuk menyelesaikan persoalan. Lalu tidak ada juga orang-orang yang mau berjalan bersama lalu jalan sendiri saudara, maka percayalah gereja itu akan hancur saudara. Ya, gereja menjadi pecah bukan karena ada sesuatu hal yang di dalamnya sudah, tetapi gereja bisa pecah. Kenapa? Karena ada ego yang terus dipertahankan. Ada orang berkata, harga diriku ditolak. Ketika masukan yang saya berikan ditolak, berarti harga diriku diinjak-injak. Lalu saudara, dia membuat narasi-narasi, lalu menjadikan gereja itu menjadi pecah. Saudara, banyak gereja mengalami perpecahan seperti itu. Hanya karena apa? Perbedaan pendapat. Tidak ada kesatuan. Itulah kenapa Paulus berkata, hendaklah kamu sehati sepikir di dalam apa saudara? Di dalam persekutuan itu. Supaya apa? Karena gereja itu saudara bukan untuk kemuliaan manusia. Tapi gereja itu adalah bagaimana kita berjalan bersama untuk kemuliaan daripada Tuhan. Saudara, Yesus melihat iman mereka. Saudara, mereka tidak berserah. Mereka tidak menyerah. Masalah yang harus dilewati adalah dihadapi, bukan keluar dari masalah. Seringkali kan kita doanya, Tuhan kalau boleh
jangan ada masalah. Tuhan kalau boleh semua masalah terhindar. Saudara, Alkitab tidak begitu. Justru saudara, ada badai, Tuhan suruh kita masuk ke sana. Di tengah badai itu, Tuhan tidak pernah menyuruh kita ketika ada badai kau lari. Saudara, Yunus melarikan diri, tetapi Tuhan arahkan dia ke jalan yang sudah diatur oleh Tuhan. Saudara, Yesus melihat iman mereka. Ketika orang lumpuh itu sampai di depan Yesus, lalu dia berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, nyambung gak? Coba perhatikan ya. Di ayat keempat dan kelima, ada orang lumpuh datang kepada Yesus. Orang lumpuh butuh apa saudara? Kesembuhan, betul? Yesus berikan apa? Pengampunan dosa. Saudara, coba kita mikir, kalau sampai ayat ini, nyambung gak? Gak nyambung. Sama halnya kalau bapak ibu tiba-tiba sakit parah, lalu ke dokter, lalu dokter bilang, bapak sudah curhat-curhat, pak sakit kepala, ini kompleks semua, ini kayaknya mau mati saya ini. Lalu dokter bilang, baik, saya mengampuni dosamu. Saudara, saya rasa kau bilang ini dokter macam apa ini, saya butuh kesembuhan, malah dia bilang saya mengampunimu. Nah saudara, tetapi apa yang terkandung di dalam hal ini? Kata, hai anakku, dosamu sudah diampuni, itu adalah kalimat yang sangat memiliki makna yang paling dalam. Yang pertama apa saudara? Kalimat dosamu sudah diampuni adalah kalimat pasif. Kalimat pasif. Kalau Yesus bilang, aku mengampuni, maka itu kalimat aktif. Tetapi Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Siapa yang mengampuni dia? Kalau Yesus bilang, aku mengampuni dosamu, maka bagi orang ahli Taurat tidak ada masalah. Mereka berkata berarti kemungkinan orang lumpuh ini berbuat salah kepada Yesus lalu mengampuni dia. Tetapi saudara, Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Apa maksudnya dosamu sudah diampuni? Dosamu diampuni saudara, itu berbicara bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Yang kedua, saudara, Yesus sedang menunjukkan kepada orang banyak pada saat itu bahwa dia adalah Allah. Ya, makanya saudara, ada satu pertanyaan, kebiasaan orang-orang yang mencoba menjatuhkan iman Kristen, pertanyaannya sederhana saudara. Ya, pertanyaannya sederhana dan berkata, coba buktikan di mana Alkitab mengatakan Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Saudara, ini pertanyaan yang seringkali diberikan kepada orang Kristen. Ya, ada satu perdebatan antara orang Kristen dengan agama lain, lalu salah satu dari agama lain berkata begini, saya mau jadi Kristen. Kalau ada di Alkitab, akulah Tuhan, sembahlah aku. Saudara, kok balik Alkitab Kejadian sampai Wahyu, enggak ada itu kata itu. Kita enggak bakalan menemukan kata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Saudara, Yesus menunjukkan diri sebagai Allah, bukan mengikuti apa yang sudah dipikirkan oleh manusia. Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Secara tidak langsung saudara, dia sedang berbicara kepada orang banyak bahwa aku adalah Allah. Tetapi saudara, mereka tidak bisa memahami apa maksud daripada Yesus. Kenapa? Karena dosa dan kedegilan hati membuat orang tidak mampu mengerti daripada firman Tuhan. Saudara, ada loh orang yang sudah puluhan tahun bergereja, gak ngerti firman Tuhan, gak tahu firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau ke gereja, ya tubuhnya ke gereja saudara, tetapi pikiran gak tahu entah kemana. Ya, yang dipikirkan apa? Kalau hari Minggu malam, Tuhan, besok hari Senin mulai kerja lagi. Ya, hamba Tuhan lagi khotbah di atas mimbar, yang dipikirkan apa? Senin lagi besok, waduh, Selasa, waduh capek lagi. Semua itu yang dipikirkan saudara. Sehingga apa yang terjadi saudara, kita gak pernah memahami apa tujuan Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tetapi saudara, yang ketika
Hal yang penting di sini kalau kita melihat saudara, di ayat yang kelima itu ketika Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Saudara, yang dibutuhkan orang lumpuh itu kesembuhan, bukan pengampunan dosa. Ya, kalau kita melihat, tetapi saudara, Yesus mau tunjukkan apa? Bahwa kesembuhan daripada jiwa adalah hal yang utama, barulah kesembuhan daripada fisiknya. Kenapa saudara? Karena kita ini manusia seringkali kebalik-kebalik saudara. Kenapa saya katakan demikian? Kita seringkali menuntut Tuhan supaya memberikan sesuatu hal yang kelihatan. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan, lalu kita berkata, Tuhan baik. Tetapi kalau hal-hal yang tidak terlihat, terkadang kita anggap sepertinya Tuhan gak ada. Saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan satu firman dan berkata bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa yang terjadi? Semuanya ditambahkan bagimu. Saudara, itu firman Tuhan. Tetapi realita kita, setiap hari yang kita cari apa? Kita cari tambahannya dulu. Betul toh? Kita cari tambahannya dulu, setelah cari tambahan, baru cari kebenaran. Nah, ini gak nyambung saudara. Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan. Tetapi saudara, realita kita cari dulu tambahannya, baru cari kebenarannya. Sehingga saudara, seringkali kita tabrakan dan tidak nyambung saudara. Kenapa? Karena yang kita cari adalah hanya tambahan, tetapi kita tidak mencari sumber daripada tambahan itu. Sama halnya saudara, sebuah penyakit di dalam tubuh kita. Yang benar adalah mencegah daripada mengobati. Tetapi yang kita lakukan mengobati daripada mencegah. Ya, terkadang saudara, saya juga saya pernah cengkel sama dokter ya, Saya cek darah, lalu dia bilang, Pak, kolesterolmu tinggi, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Saya bilang, dokter macam apa ini, larang-larang saya makan ya. Lalu saudara, saya mengikuti, saya merasa, kayaknya sehat. Ya, satu hari saya kena asam urat begitu, lalu dokter bilang, jangan banyak memakan ikan sarden, karena itu salah satu membuat bisa asam urat dan kacang-kacangan. Saya bilang, saya biasa makan sih, tapi nggak ada penyakit-penyakit begitu. Kalau sakit tangannya itu sudah biasa. Lalu saudara, saya pulang dari dokter, saya belikan sarden, saya makan saudara. Ya, besoknya tangan saya nggak bisa digerakin. Nah, makanya setelah beberapa 1 tahun mau 2 tahun itu saya nggak pernah makan lagi ikan sarden. Saudara, kenapa? Saya punya pemahaman bahwa kalau saya sakit, lah untuk apa obat ada kalau tidak dipakai? Itulah kita saudara, ya. Itulah kita sudah diingatkan jangan, tapi kita mau. Kenapa? Karena kedegilan hati yang membuat kita masuk kepada hal-hal seperti itu. Saudara, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Ayat ke-7 ada respon negatif dari para ahli Taurat. Saudara, mereka berkata di ayat ke-6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Coba lihat saudara. Kalimat Yesus dosamu diampuni, bagi orang Farisi, bagi ahli Taurat, kacau ini Tuhan Yesus ini. Mereka mulai berpikir, lah dia kan manusia. Yang mengampuni dosa kan Allah. Berarti kalau mengampuni dosa adalah Allah, sementara Yesus adalah manusia, berarti dia menghujat Allah, menyamakan diri dengan Allah. Saudara, secara tidak langsung sebenarnya, secara tidak sadar, mereka mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Secara tidak langsung, mereka mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi saudara, karena saya katakan tadi, kedegilan hati, ya keras kepala itu membuat mereka tidak memahami sampai ke sana. Yang mereka tahu bahwa bagaimana apa yang mereka pikirkan ini boleh terjadi. Lalu Yesus berkata kepada mereka,
Mana yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Kedua kali Yesus mengulang pengampunan dosa. Kedua kali Yesus menekankan kepada orang-orang Yahudi bahwa akulah Allah. Tetapi engkau tidak pernah paham bahwa aku adalah Allah. Engkau mencari Allah, tetapi Allah yang engkau cari sudah ada di depanmu. Tapi engkau tidak tahu bahwa Allah yang engkau cari sedang ada di depan matamu. Saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis menyadari hal ini. Ketika Yesus datang kepada dia untuk dibaptis, Yohanes berkata, Tuhan, seharusnya aku yang dibaptis. Kenapa Tuhan yang saya baptis? Lalu Yesus berkata, biarlah itu semua terjadi sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara, Yohanes tahu ini adalah anak Allah. Bahkan Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Sehingga Yohanes berkata, biarlah aku makin kecil, dia makin besar. Saudara, tetapi seringkali kita berbeda. Biarlah Tuhan makin kecil, aku semakin besar. Banyak oknum-oknum hamba-hamba Tuhan seperti ini, saudara. Ya, bukan hanya hamba-hamba Tuhan. Banyak orang-orang Kristen mencuri kemuliaan Tuhan. Dan mengatakan bahwa aku bisa begini ya karena saya hebat. Aku bisa begini ya karena saya sudah melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Sudah terkasih, terkadang kita gak sadar bahwa kita sedang mencuri yang namanya kemuliaan Tuhan. Saudara, mencuri kemuliaan Tuhan sama halnya menyamakan diri dengan Allah. Tuhan tidak pernah senang melihat hal itu. Di ayat 12 dikatakan begini, saudara. Dan orang itu pun bangun. Orang yang lumpuh itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu. Sehingga saudara, mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Perbuatan-perbuatan ajaib seperti ini belum pernah kita lihat. Saudara, apa maksudnya? Pada tahun 2000-an, saudara, di India itu muncul seorang tokoh yang mengaku diri sebagai nabi, namanya Sai Baba. Gak tahu kalau Bapak Ibu pernah dengar nama ini. Lalu saudara, ada orang Kristen datang kepada dia. Dan dia berkata, Sai Baba, saya lihat kok kamu mirip Yesus. Dan Sai Baba berkata, memang aku ini Yesus. Akulah Yesus. Saya sudah reinkarnasi. Oh ya? Iya. Apa yang harus saya lakukan? Berbuat baiklah sebanyak mungkin supaya engkau masuk surga. Saudara, kata-katanya manis. Lalu ada orang Hindu datang. Sai Baba, saya lihat kamu kok kayak dewa Brahmana, dewa Krishna. Dan dia berkata, saya dewa Krishna. Semua tokoh agama, dan dia berkata, saya adalah seluruh reinkarnasi dari seluruh tokoh agama di dunia. Saudara, ada satu video yang sangat viral waktu itu. Ada seorang ibu datang, orang miskin datang kepada dia dan dia berkata, Sai Baba, saya banyak utang. Saya tidak punya uang, saya tidak punya harta, saya tidak tahu harus kemana. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi tidak dijawab sampai sekarang. Sai Baba berjawab, aku bisa menjawabnya. Lalu saudara, gak tahu bagaimana ceritanya, keluarlah emas dari tangan Sai Baba itu. Lalu dia berikan kepada seorang ibu janda itu yang miskin. Lalu orang itu menyembah dia. Lalu apa yang terjadi, saudara? Sai Baba di mana sekarang? Sudah mati. Tetapi saudara, yang saya heran, Sai Baba itu lumpuh loh. Sai Baba itu lumpuh, duduk di kursi roda. Tetapi orang menuhankan dia. Ini saya katakan ini orang hebat ini. Orang lumpuh dipercaya sebagai Tuhan. Lalu kenapa bisa terjadi demikian, saudara? Karena kita hanya menginginkan hal-hal yang lahiriah, bukan hal-hal yang rohani. Hal-hal yang lahiriah membawa kita kepada satu keadaan menyangkal
hal yang rohani. Saudara, Yesus mendahulukan dosamu sudah diampuni, keselamatanmu sudah dijamin, barulah tambahannya itu engkau menjadi sembuh. Yesus mati di atas kayu salib, anak Allah yang mati di atas kayu salib menebus dosa kita dan berkata kepada kita, dosamu sudah diampuni. Mari kita